Hi, welcome back to my channel. Hari ini kita ngobrol sama siswa-siswi SMK Mandiri mengenai BDR. Sebab kenapa ini harus dibicarakan? Karena kemarin simpang siur, ada berita katanya BDR nggak efektif segala macam. Sekarang supaya lebih jelas, kita ngobrol langsung nih sama siswa-siswinya nih. Mudah-mudahan tidak sesuai dengan kabar yang beredar. Hai, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Jadi ini banyak yang beredar masalah BDR. BDR itu kan belajar dari rumah, katanya kurang efektif. Nah sekarang saya pengen tanya ke kalian semua selaku siswa-siswinya ya, siswa-siswi dari SMK Mandiri, menurut kalian efektif atau enggak? Kalau dari sekolah SMK Mandiri sih, BDR masih diterapin. Masih diterapin, masih berjalan ya. Masih. Ya, tapi seperti biasa belajar di sekolah tuh. Sesuai jadwal ya. Sama. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya. Jadwalnya tersusun sama seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan aja setelah nanti video ini beredar, bukan hanya di SMK Mandiri ya, di sekolah lain juga mudah-mudahan bisa dijalankan. Karena gini, pemerintah kan udah nyuruh ya, udah ngeluarin surat, suruh BDR segala macam. Edaran surat itu banyak yang mengabaikan gitu, katanya BDR nggak aktif segala macam. Tapi mudah-mudahan di SMK Mandiri ini aktif ya. Kita cuman pengen ngejelasin aja, katanya yang beredar itu supaya bisa dihilangkan lah. Jangan sampai ngelihat sekolah itu banyak sekolah mah enggak gitu kan, belajar juga enggak, bayaran tetap. Mudah-mudahan itu jangan sampai beredar lagi. Menurut kalian gimana nih, bagus nggak sistem belajar dari rumah ini? Kurang sih, kurang menarik. Kurang menarik? Ya Kurang menariknya gimana? Ya jenuh aja gitu. Belum mandi belum apa langsung belajar. Beda. Oh beda ya kalau di sekolahan, semangatnya juga. Iya beda. Bangun-bangun Situasinya juga beda. Oh bangun-bangun udah, oh iya. Iya, benar. Kan lewat HP ya. Iya. Kalau dulu langsung kerjain tugas. Tapi belajarnya itu cuma tugas apa emang ada pemaparan dulu apa gitu? Langsung tugas. Langsung tugas-tugas Iya, aja. langsung tugas. Langsung. Terus kalian belajar pengetahuannya dari mana? Ya mikir sendiri aja. Googling. Iya. Jadi tiap hari yang dikasih itu tugas. Iya. Tapi ada buku paket kan? Ada Ya. Ada. Jadi kalian bisa baca-baca buku itu untuk nyari ilmunya ya. Ya jadi yang mungkin yang simpang siur di luaran sana enggak ya, bohong bahwa setiap sekolah mengadakan BDR, tetap berjalan sekolah walaupun enggak semangat kita datang ke sekolah ya. Iya. Betul. Terus kalian di sini ada yang aktif kegiatan? Ada nggak semacam Paskibra? Kegiatan sih, kalau saya kan di sini sebagai OSIS ya. Iya. Kegiatan sih. Oh OSIS ketua? Ya boleh. Ya. Jadi kita ngobrol sama ketua OSISnya nih lah. Gimana menurut ketua OSIS nih? Iya. Kegiatan yang di OPI nih? Ya, karena ada COVID itu, Ya. diopin semua. Di OPIN semua, iya maksudnya gimana nih pendapatnya karena ada COVID, di OPIN semua untuk mensiasati supaya sekolahan tetap berjalan gitu kan, tetap berjalan walaupun kegiatannya nggak ada. Apakah OSIS tetap datang ke sekolah walaupun pakai seragam biasa dan kita tetap memakai peraturan 3M itu? Kalau untuk OSIS sendiri, dia ketika ada kegiatan memang ditugaskan oleh guru untuk datang ke sekolah, kita Datang untuk rapat-rapatnya ya. Untuk rapat segala macam gitu. Kalau untuk masalah pembelajaran di rumah, ya itu itu juga sebenarnya jenuh sih sebagai siswa. Jenuh banget. Beda dengan kita sekolah seperti biasa sama sekolah online sih. Jadi asupan ilmunya itu lebih berkurang. Jadi kurang bergizi ya.
Iya. Jadi kita tiap hari itu ngelihat notif cuma tugas. Iya. Nggak ada pemaparannya kayak gimana, kita harus nyari sendiri. Iya. Hampir. Nah sekarang kan kita belajarnya di rumah, terus apa-apa sekarang tugas, modul segala macam kita harus nyari sendiri. Tiba-tiba nanti ketika pandemi ini beres, entah bulan besok atau bulan depan, ada ujian nih. Menurut kalian gimana nih? Kalian kan udah belajar. Iya, bingung. Kaget. Kita itu belajar apa gitu, tiba-tiba langsung ujian. Iya, kan soalnya gini, ujian itu kan tugas-tugasnya itu kan soalnya dari pusat ya, dari pusat. Tiba-tiba deg aja kita ujian. Nah ini yang mau kita isi itu apa? Iya. Nah itu yang Karena dibingung. mau kita kurang gitu. Kurang ya? Iya, Mau nggak mau. banget. Mau nggak mau ya Harus. ya harus. Tapi nggak takut tuh masalah nilainya apa gitu? Ya takut juga sih. Takut juga sih, karena kan ngaruh juga. Ngaruh ya. Iya. Cara untuk kita takut ada ujian nih, ada ujian, harus disiapin apa nih? Kalian udah mempersiapkan belum? Takutnya nih ada ujian, tiba-tiba pandemi beres, ada ujian. Kalian udah punya persiapan belum? Mental aja dulu. Iya. Otak enggak dong. Kalau cuma mental, otak enggak dong. Udah persiapan apa yang kalian udah dilakukan? Adanya aja sih ya, Iya. untuk soal nilai ya itu belakangan. Iya. Urusan nilai di belakang. Beda. Kalau kamu nilai depan. Iya, kalau dia yang depan. Jadi kepikiran iya beda. Iya, nggak apa-apa, seru. Kalau emang kalian berantem, jangan beda orang beda pemikiran. Beda orang beda pemikiran. Jadi ada yang mengedepankan nilai, Iya. ada lagi yang penting masa bodo amat, yang penting gue lulus gitu. Iya. Tapi percuma juga sih lulus kalau emang nanti di ijazahnya nilainya normal. Iya. Iya. Salah juga sih. Nah sekarang kalian kan SMK nih, Iya. SMK mengenai nilai nih ya, mengenai nilai. SMK itu kan suka ada praktek. Iya. Nah ujian prakteknya gimana itu? Untuk ujian praktek, untuk praktek-praktek, contohnya untuk TKR kan ya, Iya. soal mesin gitu. Untuk praktek kita masih melakukan datang ke sekolah untuk melakukan praktek, namun dibagi sesi. Jadi nggak semuanya satu kelas itu nggak langsung Nggak langsung semua hari itu. Di rolling aja sih. Jadwal. Jadwal, Dalam iya. seminggu itu. Kalau TKR kan mesin ya, Iya. mesin. Kalau yang ini jurusannya apa? Komputer. Komputer. Iya. Belajar komputer juga. Iya. Prakteknya Iya. bisa. Takutnya klik A jadi B, klik B jadi C gitu kan. Karena kebanyakan kita di rumah nggak pegang komputer. Tapi zaman sekarang mah udah ada laptop kali di rumah ya. Iya, ada. Ya, takutnya kan nanti pas ujian praktek kalian nggak tahu. Klik A jadi B, B jadi C. Giliran ditanya main TikTok. Ya. Tapi udah praktek yang itu TKR udah. Nah, Udah. Sama. Sama apa namanya? Masih berjalan apa udah selesai? Untuk ini kita masih berjalan. Masih Kalau berjalan. Untuk praktek-praktek bisa masih berjalan. Tapi nanti untuk kedepannya kita bentar lagi mau ada prahukom. Iya. Iya. Karena Ujian? Februari udah mulai ujian, UPOM, Oh. USBN, udah ini. Jadi persiapan ujian mah tetap ada ya? Iya, Walaupun ada. nanti kemungkinan ujian ada atau tidak kita belum tahu kan? Iya. Tapi untuk peraknya ada. Ada. Nah gimana itu kalau misalnya praktek nih sekarang tadi kan dibagi tugas ya, Iya. dibagi tugas. Satu kelompoknya itu berapa orang? Kan kita nggak boleh banyak-banyak lagi masa kayak gini. Iya. Paling juga kan satu kelas itu misalkan ada 30 orang, paling juga kan dibagi 2 sesi. Iya. Misalkan hari Jumat itu paling setengahnya sekitar 15 orang. 15 orang satu kali masuk tuh. Iya. Satu kali masuk. Apa dibagi jam lagi? Enggak, dibagi jamnya itu cuman satu kelas, misalnya ada 30, 15 orang untuk di hari Jumat, 15 orang lagi untuk di hari Sabtu. Tetap protokol pakai Protokol Iya. kesehatan tetap dipakai dilakukan. ya. Pakai tes suhu juga ya. Iya. Jangan sampai nanti kelihat nih sama pemerintah sama yang lain, takutnya kan itu tuh sekolahnya masuk gitu kan. Iya. Perizinannya bisa dicabut lagi sekarang kalau Iya. ketahuan sekolah kan. Bukannya kita ngumpet-ngumpet, tapi kan apa namanya? Ini buat bekal kalian juga, buat siswa-siswa juga gitu. Kalau kita udah mematuhi peraturan, protokolnya dipakai segala macem, itu nggak jadi masalah.
Mudah-mudahan sih. Kalau yang komputer gimana itu? Udah berjalan? Tetap masih berjalan. Masih sekarang juga? Iya, Masih praktek? seminggu sekali. Seminggu sekali? Setiap hari apa sih? Setiap hari Kamis. Hari Kamis. Dibagi kelompok juga? Enggak, kita sekali masuk. Sekali masuk satu ruangan lab? Iya. Itu juga belum tentu pada masuk semua. Iya. Oh iya. Kadang nggak pernah masuk. Kadang ada cuma 12 Paling orang. banyak berapa deh? Paling banyak? Paling Dari 20 sih. 20 ada. 20-15an. 20-15 orang? Iya. Tergantung orangnya masuk atau enggak. Oh gitu. Iya. Yang nggak masuk berarti nggak menilai ya? Iya, iya benar. Pokoknya Iya, yang nggak mau masuk nggak praktek menilai. datang nggak mau ya udah. Iya. Iya. Tapi kalau guru-gurunya mah udah ngabarin ya? Iya, ngabarin. Supaya Tetap. Tetap ada. ya mudah-mudahan aja lah nilainya kalian nih yang rajin-rajin ini mudah-mudahan nanti di jasanya ada. Alhamdulillah. Nih selain masalah BDR ya, Iya. pengen nanya juga di keunggulan sekolah di sini tuh apa aja sih? Maksudnya kan sekolah yang lain kan suka terpampang tuh di depan sekolahnya, keunggulan yang sekolah ini, tapi masyarakat suka menilainya, kita mah iklan doang. Pada kenyataannya enggak kan? Iya. Nah sekarang saya pengen nanya, sekolah SMK Mandiri ini keunggulannya apa aja? Menurut kalian, yang kalian rasain deh, yang kalian tahu. Ya, keunggulan dari sekolah ini yang kalian rasain, silahkan. Apa aja? Dek, ngomong deh, dia. Tahu si Dede gimana sih? Ngerasainnya gimana nih sekolah di sini nih? Dari segi fasilitasnya sih dia udah mencukupi siswanya. Terus dari segi penyaluran seperti kayak PKL, terus pokoknya mencukupi fasilitas dari siswa-siswanya sih. Oh, berarti PKL juga ada ya? Ada. Magang? Magang bisa Maka ada? kemungkinan setelah lulus itu disalurkan ke pabrik-pabrik. Nah jadi iya tagline-nya kan takutnya gini, kebanyakan sekolah yang pasang iklan banyak tuh ya, yang pasang iklan di depan sekolah, di internet segala macam, udah kerja sama ini sama itu segala macam, ternyata nggak ada. Kalau sekolah SMK Mandiri ini mungkin, saya juga belum tahu. Udah kerja sama resmi, udah Sih. Udah ya. Jadi ada penyaluran ya kalau misalnya kalian udah pada lulus, kalian bisa ada penyaluran buat magang ya di perusahaan. Nah sekarang perusahaan mana aja yang kalian tahu yang udah ini? Yang saya tahu sih waktu saya kelas 2 sih waktu itu saya PKL di PT LG Elektronik Indonesia. Dari situ terus ada PT Samon juga. Ya. Terus ada MBS, yaitu kayak bengkel mobil, Kalau mobil resmi ya gede ya. Nissan juga. Udah kerjasama intinya ya, udah di Honda sama yang lain juga ya. Jadi mudah-mudahan nih kedepannya nih kalian, angkatan kalian yang zaman masa pandemi, walaupun nggak sekolah, mudah-mudahan kalian dapat rezekinya bagus ya. Jadi setelah lulus dari sini kalian ikut magang, apa udah ada yang mulai nih? Magang belum ada. Nunggu lulus dulu ya. Iya. Nunggu lulus dulu baru nanti ada penyaluran. Kalian ada nggak salah satu dari kalian yang punya perasaan, saya pengen magang di sini, sekolah bisa nggak nih menyalurkan gitu? Ada nggak kalian pengen kerjanya di mana gitu? Punya permintaan ke sekolah? Disalurkan kemananya, kita juga punya kemauan sendiri, pengen Keinginan. kemana, keinginan Keinginan sendiri. kemana gitu. Ya. Tapi sekolahan bisa ya? Bisa ya. Mudah-mudahan aja. Kalian pengen kerja di mana? Kalian bisa, yang penting bisa ngobrolnya ke pihak sekolah ya. Kalau kalian cuma punya keinginan tapi nggak ngobrol ke sekolah, susah juga, nggak bakalan bisa ini ya. Harus ada omongan. Iya. Tapi mudah-mudahan. Nah, kemudian ini selain kerjasama ya keunggulan, ada nggak teman kalian yang alumni gitu, yang udah kerja, terus ngomongin tentang sekolah di sini, baik buruknya gitu. Kalian pernah nanya nggak ke alumni yang lain, baik buruknya sekolah di sini apa sih gitu? Itu sih pernah sih. Dari alumninya sendiri yang nyeritain gitu. Nyeritain. Nah kalau kita kan sebagai siswa nih kalian ya, taunya kan kalian yang sekolah ini itu bagus aja ya, bagus. Iya. Kita kan nggak mau yang bagus-bagusnya aja, pengen dong yang biar yang lain tahu juga kejelekan, terus yang
Kalau yang bagus mah nggak usah diceritain lah. Iya. Setiap sekolah juga pasti pasang iklannya yang bagus-bagus semua. Nah, sekarang kita pengen transparan nih supaya yang masyarakat itu nggak tertipu ya intinya ya. Kalau iklan, wah ini udah kerja sama ini, udah ekskulnya udah banyak gitu. Ternyata pas masuk banyak yang ketipu. Terus gratis bayar ini, ternyata udah masuk banyak yang embel-embelnya bayar buku, bayar apa gitu ya. Nah kalau di sekolah ini gimana nih? Kalau untuk angkatan saya dulu kelas 1 sih itu semua kalau dari segi pertama masuk itu sama sekolah itu langsung ditotal misalnya sekian berapa gitu. Itu ya udah segitu, jadi di dalamnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi udah bersih lah. Iya udah satu paket ya. Kalau misalnya bayar sekian itu udah sampai kelas 3 udah segitu ya. Jadi bagus berarti ya sekolah di sini juga. Jadi kalian kalau yang ragu-ragu sekolah di SMK Mandiri, kita udah ngobrol penerangannya nih udah enak banget, penyalurannya udah, eskulnya juga banyak ya. Eskulnya banyak, kerjasama sama perusahaan-perusahaan juga. Jadi jangan ragu dah kalau misalnya kalian mau masuk ke sini. Untuk lebih jelasnya kalian tanya-tanya aja ke pihak yang ada di sini ya. Iya. Panitianya, panitia penerimaan siswa barunya. Mengenai ini juga nih kalau yang dekat-dekat rumah, namanya siapa tadi? Rifki yang dekat rumahnya Rifki, dia ketua OSIS-nya, silahkan tanya-tanya. Kalau ada yang kenal di sini, yang dekat rumahnya silahkan tanya-tanya. Sekolah di SMK Mandiri itu seperti apa sih, gitu kan? Kemarin juga nih pengen nanya masalah tadi kan magang ya, udah penyaluran. Kalau kemarin waktu PKL nih, kalian disalurkan sendiri apa kalian nyari sendiri? Ada yang disalurkan, Ada yang nyari sendiri. Ada yang disalurkan, ada yang nyari sendiri. Iya. Kalau kalian sendiri? Kalau Kalau kita Termasuk yang disalurkan apa yang termasuk yang nyari sendiri? disalurkan di Ada? sendiri. Yang disalurkan siapa aja dulu? Kalau saya mah disalurkan. Disalurkan. Ini salurkan. Iya. Dek? Nyari sendiri. Tapi gitu ya, kalau misalnya nyari sendiri kan kita enak ya, nyari sendiri. Kita Iya, keinginan kita mau PKL-nya misalnya di bandara atau di perusahaan apa gitu ya, di bank gitu. Jadi sesuai, kita pengen belajar kerjanya di situ gitu. Kalau yang disalurkan kan mau nggak mau ya. Iya. Misalnya di pabrik kayu atau gimana, mau nggak mau kita harus di situ. Iya. Cuman kan gini loh, kita sekolah teknik. Iya. Misalnya yang ambil jurusan komputer, kalau yang ambil jurusan TKR, ternyata sekolahnya di PKL-nya di pabrik. Nah pabrik itu pabrik kayu misalnya. Iya. Kita kan sama sekali nggak ngerti ya. Tapi emang seperti itu kalau dunia apa namanya industri, terus dunia nyatanya ya setelah kuliah, setelah sekolah, kuliah, lulus segala macam, termasuk saya juga kuliah komputer segala macam, tapi ternyata udah lulus mah nggak sesuai ekspektasi. pengennya kayak gini, ternyata udah kerja mah bukan kayak gitu. Angan-angan emang tetap ada, cuman tinggal kita aja. Tapi alhamdulillahnya kerjaan saya itu hampir sesuai karena saya juga di sekolah ya. Di sekolah mungkin kalian juga nanti ada yang minat pengen ngabdi di sekolah gitu. Walaupun emang kalau di sekolah itu nggak sebesar di dunia industri ya. Dunia industri mah UMR-nya aja gede, di sekolah mah kecil yang tahu mah. Jangan mau ke sekolahan, cukup saya aja udah. Tapi intinya itu saya pengen satu jurusan sama waktu saya sekolah gitu. Jurusannya di komputer, berarti saya pengen kerjaan saya itu di bidang itu, di bidang komputer. Alhamdulillah. Nah jadi buat kalian yang niatnya gitu, yang komputer, yang teknik segala macam, kalau kalian pengen satu bidang ya kejar aja. Kejar, siapa tahu kan milik kaliannya emang benar-benar di bidangnya kerjanya. Kalau yang pengen kerja di bank, kalian kan belajar apa namanya? Akuntansi kan? Iya. Ada akuntansi belajar. Ada. Bisa manajemen ya, bisa yang teknik ya, mudah-mudahan bisa sesuai gitu. Kalau sama gurunya pengennya ngobrolin masalah muridnya,
Tahu Anda nanti. Iya, biar ketahuan nih kalau kata muridnya kan, wah bagus sekolah. Iya. Ternyata kalau kata gurunya, wah ini sering bolos nih sih. biar jelas aja gitu. Tapi ada yang suka bolos. Izin ke toilet, pokoknya kantin. Izin ke toilet, ternyata ke kantin. Di sekolah. Tapi enggak lah kata OSIS mah ya. Enggak beda jauh. Masih juga masih manusia. Oke, mungkin itu aja. Tapi sebelum kita udahan nih, pesan-pesannya dong buat apa namanya siswa baru nanti, buat adik kelas kalian, buat siswa baru dulu deh yang mau masuk sini apa? Pesannya buat adik-adik kelas yang akan masuk tahun ini, mudah-mudahan kalian semua bisa terus menjaga nama baik SMK Mandiri 01 Panongan dan tetap semangat belajar walaupun di pandemi COVID-19 ini. Dan saya juga berharap di angkatan berikutnya itu menjadi lebih baik lagi. Wadidaw. Ada penerusnya. Mantap. Dengerin dong. Sekarang pesennya buat adik kelas kalian yang sekarang kelas 2 sama kelas 1. Pesan-pesannya gimana nih? Mentang-mentang di sini ada ketua OSIS. Ya, lu aja. Aduh, siapa aja? Ya, Ketua saya ini. daripada sepi ya kan. Ya sama lah pesannya juga, jaga nama baik sekolah kita. Dari kita kelas 12, saya perwakilan aja dari kelas 12 nih. Minta untuk kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 untuk lebih lebih membimbing adik-adik kelasnya dan nggak gimana ya, yang namanya bullying kayak gitu dijauhin. Untuk adik kelas yang kelas 10 yang akan masuk tahun ini, untuk kakak kelasnya jangan gimana ya, jangan lunjak, jangan nah kita juga Welcome lah. Ya, sopan juga. Saling merangkul aja satu sama lain. Kalau buat gurunya? Buat Ayo buat gurunya. Kalian seperti gini. Ada guru yang jarang masuk, ada. Ada yang guru yang ngasih tugas doang terus ke kantor lagi, ada. Coba sekarang nih pesan-pesannya buat guru-gurunya. Oke, cukup sekian mungkin ya dari obrolan kita hari ini, karena kan saya juga minta kalian datang ke sini nggak lama awalnya gitu kan, karena terkendala hujan segala macam. Jadinya agak sedikit molor gitu. Tapi satu lagi, kita di sini udah cek suhu, ngikutin peraturan yang ada, protokol ya. Jadi jangan kalian mikir, oh SMK Mandiri ngadain kegiatan ngobrol di video gitu. Kebanyakan numpuk nggak patuh peraturan. Enggak, kita udah ya, kita udah tes suhu segala macam sehingga kita bisa bikin video ini. Jadi jangan sampai kalian mikir yang aneh-aneh lah. iya. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Nanti kita mudah-mudahan bisa dipertemukan di lain waktu ya. Kalau saya lagi ada kegiatan syutingnya wedding di Rancak Lapa, bisa ketemu Dini gitu kan. Kalau saya lagi main wedding di Curug, bisa ketemu Lulu sama yang lainnya ya di tempat kalian masing-masing. Mudah-mudahan satu lagi selain SMK Mandiri, promosinya saya juga mau sedikit menyimpang. Iya dalam. Ya, sedikit ikut promosi, nanti tinggal dibaca aja di deskripsinya nanti untuk link kegiatan saya. Apa sih kegiatan dari Reno Potret itu ada di bawah ya. Udah, mungkin itu aja, cukup sekian dan terima kasih kepada kalian semua yang udah menyempatkan hadir. Oke, buat kalian, see you next time, see you next content. Bye. Bye bye. Bye.